Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Venada Siprianti, NIM F1C4180111 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, program studi biologi. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang proses difusi pada tumbuhan. Check it out. Baiklah, penjelasan yang pertama itu tentang pengertian difusi. Apa sih itu difusi? Difusi adalah perpindahan suatu zat atau partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Oke, biar lebih mudah, aku bakal jelasin tentang materi difusi dengan menggunakan gambar. Jadi, misalkan ini kita punya segelas air. Nah, lalu kita tambahkan gula ke dalamnya. Nanti partikel gula tersebut akan bercampur dengan air yang awalnya begini, bisa jadi nantinya akan bercampur. Yang awalnya tadi air rasanya hambar, karena setelah dicampur gula akan menjadi manis karena konsentrasi yang ada di dalam gula lebih tinggi daripada konsentrasi yang ada pada air. Jadi partikel gula akan bercampur dengan partikel air yang menyebabkan air tersebut akan berubah rasanya menjadi lebih manis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi. Salah satunya yaitu ketebalan membran, di mana semakin tebal suatu membran, maka akan sulit suatu partikel untuk menembus membran tersebut, sehingga laju difusinya akan lambat. Yang kedua yaitu ukuran partikel. Semakin kecil ukuran suatu partikel, maka akan lebih mudah terjadinya difusi. Yang ketiga yaitu jarak antar konsentrasi. Semakin jauh jarak antara dua konsentrasi, maka akan semakin lambat proses difusinya. Yang keempat itu suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin besar energi yang didapat oleh partikel, sehingga proses difusinya juga akan lebih lancar. Dan yang kelima adalah perbedaan konsentrasi. Semakin besar perbedaan konsentrasinya, maka akan semakin lancar proses difusinya. Selanjutnya itu difusi ada dua jenis. Yang pertama itu difusi sederhana. Dan difusi sederhana adalah difusi yang terjadi secara langsung karena partikel tersebut bersifat polar, sehingga bisa melewati kawasan hidrofobik dan hidrofilik. Contohnya difusi sederhana yaitu O2, CO2, dan H2O. Yang selanjutnya itu difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang terjadi dengan bantuan protein. Protein yang digunakan dalam difusi terfasilitasi adalah protein integral. Difusi terfasilitasi terjadi karena partikel tersebut bersifat nonpolar, sehingga tidak bisa melewati kawasan hidrofobik. Nah, gimana sih cara kerja difusi terfasilitasi itu? Jadi ini ada partikel yang akan berdifusi ke dalam sel. Nah, ini adalah protein integral. Jadi, partikel tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel karena bersifat nonpolar, karena tidak bisa melewati bagian dari lipid yang bersifat hidrofobik. Nah, jadi dengan bantuan protein integral tadi, satu persatu partikel tersebut akan melewati protein integral lalu bisa masuk ke dalam sel. Jadi masuk ke dalam protein integral terlebih dahulu, lalu protein integral akan memasukkan partikel tersebut ke dalam sel. Jadi hingga terjadilah difusi. Baiklah, penjelasan terakhir yaitu tentang contoh difusi yang terjadi pada tumbuhan. Contohnya yang pertama yaitu penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah menuju tumbuhan. Hal ini terjadi karena air dan garam mineral yang ada di dalam tanah memiliki konsentrasi yang tinggi, sehingga terjadi perpindahan air dan garam mineral tersebut melalui akar tanaman. Selain penyerapan air dan garam mineral, contoh difusi pada tumbuhan yaitu
proses masuknya CO2 ke dalam tumbuhan. Hal ini terjadi karena CO2 yang ada di udara memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga menyebabkan CO2 masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa mendapat ilmu dari apa yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.